Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi dengan materi sistem informasi berbasis komputer. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Dewi Lestari Silalahi, yang kedua Nanda Wahyu Haryanto, yang ketiga Sinta Yunirma, dan yang terakhir Wahyu Mahendra. Sebuah rencana sistem informasi berbasis komputer. Dewasa ini, sistem informasi berbasis komputer sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam keseharian manusia, dapat dikatakan menggunakan peralatan berbasis teknologi komputer. Manusia sangat memerlukan informasi-informasi untuk menambah wawasan, membantu pekerjaan sehari-hari, dan kualitas hidupnya. Oleh karena itulah banyak peneliti yang menciptakan berbagai perangkat berbasis komputer yang ditujukan untuk memudahkan manusia dalam pengaplikasiannya. Tahap perencanaan dalam pengembangan sebuah sistem informasi menyangkut kebijaksanaan dalam mempersiapkan tim pengembangan proyek serta metode penyusunan jadwal pelaksanaan proyek sesuai dengan jenis sistem yang akan ditangani. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Dengan kata lain, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pembangkit informasi. Melalui integrasi yang dimiliki antar subsistem, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan berkualitas sesuai dengan manajemen yang membutuhkan. Secara teori, penerapan sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer, tetapi pada prakteknya, sistem informasi tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem informasi, dan basis komputer. Elemen-elemen sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari elemen-elemen yang terdiri dari orang, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, dan komunikasi data. Semua elemen ini merupakan komponen fisik. 1. Orang. Orang atau personil yang dimaksudkan yaitu operator komputer, analisis sistem, programmer, personil data entry, dan manajer sistem informasi atau EDP. 2. Prosedur. Prosedur merupakan elemen fisik. Hal ini disebabkan karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai, instruksi untuk penyiapan masukan, instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dewi, yaitu yang ketiga ada perangkat keras. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi terdiri atas komputer, pusat pengolah, unit masukan atau keluaran, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. Yang keempat ada perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dibagi dalam 3 jenis utama, yaitu yang pertama, aplikasi perangkat lunak umum, seperti model analisis dan keputusan. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang secara spesifik dibuat untuk setiap aplikasi. Yang ketiga, sistem perangkat lunak umum, seperti sistem pengoperasian dan sistem manajemen yang memungkinkan pengoperasian sistem komputer. Yang kelima, ada basis data. File yang berisi program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti disket, hard disk, magnetic tape, dan sebagainya. File juga meliputi keluaran tercetak dan catatan lain di atas kertas, mikrofilm, dan lain sebagainya. Yang keenam ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel
atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Yang ketujuh ada komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer ke komputer dan piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dan dari suatu sistem informasi karena sistem menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Data yang diolah dan informasi yang dihasilkan. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi melaksanakan akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi. Pengolahan data, manipulasi atau transformasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaannya. Tujuan pengolahan data, mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, serta menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. SIA melaksanakan 4 tugas dasar, yaitu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada manipulasi data, pengklasifikasian, penyortiran, perhitungan, pengiktisaran, dan penyiapan dokumen. Yang ketiga, penyimpanan data, dan yang terakhir adalah penyiapan data. Karakteristik SIA. Yang kelima, karakteristik pengolahan data yang membedakan SIA dengan subsistem CBIS yang lain. Melaksanakan tugas yang diperlukan, berpegangan pada prosedur yang relatif standar, mengenai data yang rinci, terutama berfokus pada historis, menyediakan informasi pemecahan masalah yang minimal. Contoh sistem informasi akuntansi yaitu sistem terdistribusi yang digunakan perusahaan distribusi, yaitu perusahaan yang mendistribusikan produk dan jasanya ke pelanggan. Misalnya perusahaan yang berorientasi produk seperti manufaktur, pedagang besar, pengecer, dan lain-lain. SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Definisi: Satu, sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang serupa. 2. Integrasi manusia atau mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Elemen-elemen SIM: hardware, software, prosedur, database, model. Tujuan SIM memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan atau subunit dapat disasarkan pada area fungsional atau tingkat manajemen. SPK atau Sistem Penunjang Keputusan, sistem komputer yang interaktif yang membantu pembuat keputusan dalam penggunaan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak struktur. Tujuan: 1. Memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi atau tidak terstruktur. 2. Memberikan dukungan pembuatan keputusan kepada manajer pada semua tingkat untuk membantu integrasi antar tingkat. 2. Meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukan meningkatkan efisiennya. Karakteristik SPK: 1. Adaptasi, 2. Flexibility, 3. User friendly, 4. Support intelligence, 5. Design, 6. Voice,
7. Effectiveness. 3. Tingkat teknologi SPK. 1. Space DSS merupakan hardware atau software yang meningkatkan seseorang atau sekelompok orang mengambil keputusan, melakukan analitik terhadap suatu masalah tertentu. 2. DSS generator suatu paket hardware atau software yang mampu secara cepat dan mudah membuat spesifik DSS. 3. DSS tools suatu hardware atau software yang membantu pembuatan spesifik DSS dan generator DSS. Manfaat SPK. 1. Meningkatkan jumlah alternatif yang dipilih. 2. Pemaham yang lebih baik tentang bisnis. 3. Respon yang tepat terhadap situasi yang tidak diharapkan. 4. Kontrol yang lebih baik. Otomatisasi kantor. Semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Fungsi OA adalah untuk memudahkan segala jenis komunikasi baik lisan maupun tulisan dan menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Tujuan otomatisasi kantor. 1. Menghindari biaya. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Sebagai pelengkap aplikasi otomatisasi kantor. 1. Word processing. 2. Email. 3. Voice email. 4. Electronic calendaring. 5. Audio. 6. Video. 7. Komputer. 8. voicemail transmission. 9. video text. 10. imaging. 11. desktop publishing. Sistem pakar, program komputer yang berfungsi seperti manusia, yaitu memberi konsultasi kepada pemakai mengenai cara pemecahan masalah. Komponen sistem pakar. 1. User interface, memungkinkan pemakai untuk dapat berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua, knowledge, base penyimpanan pengetahuan gabungan yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang ketiga, inference engine, memberikan kemampuan penalaran yang mengimplementasikan isi dari knowledge base. Yang keempat, development engine, digunakan oleh ahli dan analisis sistem untuk menciptakan sistem pakar. Output sistem pakar, penjelasan pertanyaan. 2. Menjelaskan pemecahan masalah. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System, subsistem SIM yang menyediakan informasi untuk digunakan dalam pemecah masalah manufaktur. Contoh SI manufaktur. 1. Subsistem produk menelusuri arus suatu pekerjaan. Perusahaan merakit lampu sepeda. Senter ini dirakit dari beberapa bagian. 2. Jadwal produksi, menentukan langkah-langkah proses produksi yang akan dilakukan, menentukan status sehingga pekerjaannya dapat ditanyakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.